sin zaman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengertian ijaz Al-Quran. Secara bahasa, kata ijaz berasal dari kata ajaz yang berarti kelemahan atau ketidakmampuan. Kata ijaz adalah bentuk nominal verbal dari kata ajaza yang berarti mendahului. Dengan demikian, istilah ijaz atau kemujizatan ilmiah Al-Quran atau Al-Hadis misalnya mengandung makna bahwa kedua sumber ajaran agama itu telah mengabarkan kepada kita tentang fakta-fakta ilmiah yang kelak ditemukan dan dibuktikan oleh eksperimen sains umat manusia dan terbukti tidak dapat dicapai atau diketahui dengan sarana kehidupan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Hal itu membuktikan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika kita berkata mukjizat Al-Quran, maka ini berarti bahwa mukjizat atau bukti kebenaran tersebut adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat dalam Al-Quran, bukannya bukti kebenaran yang datang dari Al-Quran atau faktor luar. Al-Quran didefinisikan oleh firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima umat Islam secara tawatur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawarudin, NIM 90500121076. Di sini saya akan membacakan macam-macam ijaz. Berikut macam-macam ijaz Al-Quran diantaranya. Ijaz belagi. Sebagai ulama mengatakan bahwa salah satu mukjizat Al-Quran adalah berita gaibnya. Salah satu contoh berita gaib adalah kisah Fir'aun yang mengajar Nabi Musa alaihissalam. Hal ini diceritakan dalam Quran Surah Yunus ayat 92, artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Ijaz lugwi. Dari segi kebahasaan, lugwi dan kesastraannya, Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas, yang sangat berbeda dengan bahasa masyarakat Arab, baik dari pemilihan huruf dan kalimat, yang keduanya mempunyai makna yang dalam. Ijaz ilmi. Dalam Al-Quran, Allah mengumpulkan beberapa macam ilmu. Jumlah ayat-ayat ilmi dalam Al-Quran mencapai sekitar 750 ayat yang mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan. Berbagai mukjizat tersebut secara global adalah ilmu astronomi. Quran surah Nuh ayat 38-40 dan Quran surah Al-An'am ayat 1250. Ilmu geologi. Quran surah An-Naziat ayat 30 dan Quran surah Az-Zumar ayat 53. Ilmu agronomi. Quran surah Al-Baqarah ayat 265 dan Quran surah Al-Hijr ayat 22. Dan masih banyak ratusan ayat lainnya mengisyaratkan berbagai fenomena ilmiah yang jika dikaitkan dengan penemuan ilmiah modern dapat menumbuhkan iman bagi orang-orang kafir dalam menguatkan iman orang muslim bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah dan bukan karena Nabi Muhammad SAW yang sering dilontarkan kaum kafir dewasa ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Adha, NIM 90500121091. Saya anggota dari kelompok E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kadar keijazan Al-Quran. Yang dimaksud dengan kadar ijaz adalah batasan, banyak sedikit, besar kecilnya, ijaz yang dimiliki oleh Al-Quran. Para ulama telah berusaha mengetahuinya hingga terjadi kesimpulan bahwa Al-Quran secara keseluruhan adalah mukjizat, meskipun masih ada perbedaan pendapat, yaitu golongan Mu'tazilah menyatakan ijaz meliputi keseluruhan Al-Quran, bukan sebagiannya. Yang kedua, sebagian golongan mengatakan sedikit, sebagian juz, dan banyak gabungan kulliyat dari Al-Quran dan mukjizat. Yang ketiga,
Sebagian kelompok lagi menyatakan ijaz berkaitan dengan surah secara menyeluruh. Bahkan satu ayat pun merupakan mukjizat. Dengan mempelajari ijaz Al-Quran, kita menjadi lebih yakin bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tapi memang ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Amelia NIM 9051121090. Di sini saya sebagai pemateri keempat, yaitu D, aspek-aspek keijazan Al-Quran. Muhammad Ali Al-Sabuni dalam kitabnya Al-Tibyan menyebutkan segi-segi kemujizatan Al-Quran sebagai berikut. 1. Susunannya yang indah, berbeda dengan susunan yang ada dalam bahasa orang-orang Arab. Kedua, terdapat uslub yang unik yang berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Ketiga, ia mengandung sifat mungkin dan membuka peluang bagi seseorang makhluk untuk mendatangkan yang sejenisnya. Keempat, bentuk undang-undang yang detail lagi sempurna melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Kelima, menggambar hal-hal yang gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Keenam, tidak bertentangan dengan pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Ketujuh, menepati janji yang ada dalam Al-Quran. Kedelapan, mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan di dalamnya. Kesembilan, berpengaruh kepada semua pengikut dan musuhnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sakinah Nisbal, NIM 9051121074. Baik, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi ijaz Al-Quran. Mukjizat yang dimiliki Al-Quran memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah 1. Bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW membuktikan dan mengukuhkan kebenaran kenabian. Di setiap pengakuan kenabian mestilah disertai dengan kemampuan melakukan mukjizat. 2. Fungsi penting dari mukjizat Al-Quran adalah membuktikan kebenaran Al-Quran itu sendiri sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dapat diragukan kebenarannya jika tidak memiliki bukti-bukti yang pantas sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai kitab suci. Oleh karena itu, setelah membuktikan kebenaran yang valid dan benar, maka otomatis sebagai sumber utama syariah Islam tidak diragukan lagi. 3. Fungsi mukjizat Al-Quran adalah untuk menguatkan keimanan terhadap Al-Quran yang berimplikasi langsung terhadap elemen keimanan yang lain. Pengetahuan tentang izat Al-Quran menguatkan keyakinan bagi orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, karena kitab ini tidak pernah ditandingi dengan hal serupa lainnya dan dikaji keilmuannya pada setiap masa. 4. Melemahkan musuh-musuh Nabi. Mukjizat sangat penting dimiliki oleh seorang Nabi. Misalnya, salah satu fungsi mukjizat adalah melemahkan musuh-musuh Nabi yang ingin menyesatkan umat. Maka sesuai dengan rahmat dan kebijaksanaan Allah, maka Dia mesti mengutus seorang nabi untuk melemahkan kemampuan orang tersebut, sehingga kejahatan tidak akan bisa bertahan selamanya. Sekian.